Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memperoleh Kemuliaan Kristus itu Keniscayaan. Saudara, harus saya tegaskan di sini bahwa memperoleh atau meraih kemuliaan Kristus itu adalah suatu keniscayaan. Sesuatu yang sangat mungkin dan bisa kita alami. Jadi adalah salah kalau ada yang berpendapat bahwa hanya Kristus yang bisa dimuliakan, sedangkan bagi kita itu mustahil. Tetapi memang untuk memperoleh kemuliaan atau untuk bisa dimuliakan, tentu bersama Kristus ya saudara, ada harganya. Tetapi harga itu pun tetap bisa kita bayar kalau kita mau saudara. Di dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, dari ayat ini sudah jelas bahwa kita ini dirancang untuk bisa meraih kemuliaan Kristus, yaitu dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Harganya adalah kita harus benar-benar menjadi anak-anak Allah. Dikatakan jika kita anak Allah, itu berarti kalau kita bukan atau belum benar-benar anak Allah, kita tidak mungkin bisa meraih kemuliaan. Karena kemuliaan Allah itu warisan atau janji yang hanya akan diberikan kepada yang berhak, yaitu yang benar-benar anak Allah. Lalu pertanyaannya, apa tandanya bahwa kita adalah anak Allah? Tandanya kita bersedia ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sedangkan kita sendiri dijadikan umat pilihan, artinya orang-orang yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil itu agar kita bisa diakui sebagai anak-anaknya, agar kita bisa benar-benar berkeadaan sebagai anak-anak Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 14 berbunyi demikian. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, melalui Injil itulah kita diajar dan dididik agar bisa memiliki sikap hidup yang benar di dalam menghadapi setiap peristiwa yang terjadi. Tuhan itu membentuk kita, memproses kita menjadi anak-anak Allah itu melalui setiap pergumulan hidup. Kita diizinkan mengalami berbagai keadaan tidak nyaman, diperlakukan tidak adil, dibenci, mengalami sakit penyakit, menghadapi masalah ekonomi atau keluarga, dan yang lainnya. Semuanya itu sejatinya sarana Tuhan untuk mengubah hidup kita, sehingga kita bisa benar-benar menjadi anak Allah yang berkenan. Dengan kata lain, semua itu untuk mendewasakan iman kita. Makanya dalam 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu.
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan, perhatikan, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, iman yang telah dimurnikan yang akan membawa kita kepada kemuliaan dan kehormatan pada hari kedatangan Kristus. Demikian dikatakan di ayat tadi. Memang berat, saudara, mengalami pemurnian iman, karena ketika proses itu diberikan, kita akan mengalami berbagai penderitaan dan duka cita. Seperti dituliskan dalam Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tetapi bagaimanapun saudara, Tuhan itu tahu kalau itu berat, sehingga ia tidak membiarkan kita sendiri. Sebaliknya, ia mengirimkan penolong yang lain, Roh-Nya sendiri, yaitu Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Saudaraku, dengan berdiamnya Roh Kudus dalam diri kita, maka apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Jadi, saya tegaskan sekali lagi bahwa meraih kemuliaan Kristus itu suatu keniscayaan atau sesuatu yang sangat bisa, dan bahkan Tuhan sudah merancangkannya bagi kita. Sebab itu saudara, kalau kita tahu kita telah dirancang untuk memperoleh, untuk meraih kemuliaan Kristus atau dipermuliakan bersama-sama Dia, jangan lagi kita hidup dalam pasivitas rohani. Lalu atau sebaliknya sibuk dengan banyak hal, seperti mencari kekayaan, harta, kedudukan, atau sibuk dengan berbagai kegiatan gerejawi dan sebagainya. Tetapi marilah kita aktif memeriksa keadaan batiniah kita dengan terus berjuang menjadi anak-anak Allah yang berkenan, yang bermoral agung seperti Kristus, supaya kelak kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan saudara harus ingat, kalau tadi saya katakan jangan sibuk dengan berbagai kegiatan seperti kegiatan gerejawi, itu bukan berarti kita tidak boleh aktif di dalam gereja. Tetapi kalau itu tidak membawa kepada perubahan batiniah menjadi anak-anak kesukaan Allah atau anak-anak yang berkenan kepadanya, maka itu akan sia-sia saudara. Dan itu yang saya maksudkan. Oleh sebab itu, mari kita sadar saudara. Mari saya ajak melalui kebenaran ini, kita boleh mengerti, kita boleh berubah, bahkan kita boleh meraih kemuliaan Kristus yang Allah sudah janjikan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.